ya kan? Mas Artinya jadi Elon. Mas Elon. Mas Elon Mas. Raden Kanjeng. Raden Mas Elon Sudibyo. Iya kan, kalau caranya untuk menjadi kuat apa? Harus menjadi semakin kuat kan. Kalau sudah paling kuat kan caranya lebih kuat lagi, harus semakin kuat lagi. Wow. Ya enggak sih? Betul. Kayaknya gitu. Namanya juga musafir. Iya. Lagi pergi jauh. Jauh di Amerika kan? Iya. Oh iya. Ke Amerika. Iya. Mungkin kalau gua berangkat ke sana sama kalian nih, mungkin gua izin untuk nggak puasa. Oh iya. Musafir. Benar. Iya. Jauh. Mungkin ya. 2 tahun. 2 tahun. Nggak kemana-mana. Kemana-mana. Nggak show off. Ini waktunya. Lu udah pada beli apa lu? Biasanya sekeluarga satu mobil kita keluarin 4. Bawa masing-masing. Cek mic. Cek mic. Cek mic. Kita itu nggak tahu tiap ada mic di depan teh pengennya ngecek aja ya. Terus pengennya nyanyi nggak jelas. Emang. Low, high, low. Nyo. Anu tajaku belang bang tajak kepada tengah mana ala dirati desa kudu kudangnya imata ila keinget sabe ulan kegata. Ada masuk ini tuh udah masuk. Ke situ tadi oke. Gobret kalian semua. Selamat datang di episode ngobrol Halo. depan perapian. Ini merupakan episode apa ya? Ini merupakan program yang sebetulnya penyempurnaan ya dari episode podcast kita berikutnya yang jelek. Sorry, sebenarnya nggak jelek juga, cuma Sibuk nggak bagus katanya. aja. Oh iya, Nggak bagus. Sibuk Sibuk buat beresin. Iya. Sampai nggak sempat beli mic. Ya, akhirnya ini ada nih mic baru. Baru. Terima kasih Kalau- Pak Sani. Terima kasih Kalau kata langsung Mbak Goy diberikan. kita harus flexing Nah. logo ya kan. Siapa tahu mau masuk. Sponsor. Product insert. Oke, digeser kelihatan ini? Meja Iya. masih sepi. Ya, sepi. Oke nih kita mau ngomongin apa nih hari ini nih guys? Ngomongin Yang ini gampang-gampang aja lah. gampang-gampang aja seperti biasa ya. Maksudnya kalau si ngobrol depan perapian ini tuh kan sebenarnya kita pingin ngeliatin kegiatan kita di luar syuting, Ya. meskipun ini syuting juga. Betul. Kegiatan Gila, kita syuting di di luar pekerjaan meskipun ini kerja juga. Bohong lu kalau nanti endingnya nggak pada nanya viewernya gimana viewernya. Kalau nggak nanya berarti itu bukan pekerjaan. Iya, gitu. iya. Jadi tapi untuk yang di episode ini atau program ini ya sebenarnya pingin ngeliatin kalau kita ngobrol tuh di sini di depan Pakai perapian tuh kayak gimana biasanya. Tapi sekarang bedanya pakai mic. Pakai mic. Gitu. Mungkin agak bedanya juga baju lebih behave ya. Iya. Biasanya pakai celana hot pants Ya, gitu kan. kaos kutang. Kaos kutang. Gitu. Bener. Sombong nih punya jaket baru. Punya nih. jaket baru, sombong Baru nih saya sekali. tahu dapat dari mana nih. Dari Om Teddy. Makasih Om. Baru satu Om, ini satu lagi belum Om. Oh, 2 lagi nih. Oke, nih tapi by the way udah pada tahu kalau Twitter dibeli sama Mas Elon. Mas Elon teh Mas Ya itu kan orang Mas Elon tegas. dia kan kalau di Inggris kan Elon Musk. ah. Nah kan kalau di Indonesia bisa dibalik-balik tuh ya kan. Mas Artinya jadi Elon. Mas Elon. Mas Elon, Mas. Raden Kanjeng. Raden Mas Elon Sudibyo. Tapi emang Tahu sih emang beritanya, tapi nggak detail gua. tapi emang Twitter mesti beli ya? Soalnya saya ngedownload gratis loh. Nah sekarang kalau udah dibeli bisa jadi Mang. Oh iya gitu. Iya nggak tahu katanya dengar sih belinya mahal si Elon Musk itu. Kan mesti balik modal ya? Oh iya benar. Iyalah. Berapa sih? Belinya berapa sih? 635 triliun rupiah katanya beli Twitter. Buset. Buset. Cuman si Mas Elon kan bercandaannya tuh gua beli terus mau gua delete, sama gua juga rencananya katanya mau beli apa, mau beli Instagram apa mau beli Facebook. Facebook. I'm gonna buy it dan I'm gonna delete it gitu. Nah, kalau Orang kaya aja. kalau buat gua kasihan kalau Twitter di delete. Kenapa? Nanti yang open
nggak ada ini, nggak ada tempat buat ini posting jualan. Dasar. Gitu. Hafal ya. Itu Ada yang belinya bilang juga kalau Twitter dibelinya sama Elon Musk, justru yang dulu-dulu tuh apa namanya pejuang-pejuang Twitter tuh kan suka ada ngebahas rahasia-rahasia apa yang pada di ban, pada di blok itu bakal muncul lagi katanya malah. Akun Donald Trump juga mau diaktifin lagi katanya. Oh iya? Emang dia di ban gara-gara apa sih? Wah. Kirain pinter banget. enggak sih. Takut aja ngejawabnya. Tapi kalau pingin jadi orang penting di dunia ya memang harus beli media, Mang. Harus beli media, harus beli apps. Tapi gitu. kan Elon Musk itu udah jadi orang penting dunia tanpa harus beli Twitter sebenarnya kan. Iya kan, kalau caranya untuk menjadi kuat apa? Harus menjadi semakin kuat kan. Oh iya. Kalau sudah paling kuat kan caranya lebih kuat lagi, harus semakin kuat lagi. Oh, oke. Ya enggak sih? Betul, Kayaknya betul, gitu. Kan kayak Arnold juga dulu mau jadi bodybuilder kan, pengen jadi Mr. Olympia kan badannya digedein terus kan. Ya, pompa terus. Pompa Iya, kuat. nggak ada batasannya. Benar. Gitu. Itu dibayarnya cash. Nah itu saya kurang paham. Bayar moonwalk kayaknya. Bayar moonwalk. Bayar cash. Coba Kebayang Mas Elon, gitu sih. Mas Elon pay letter nggak? Dari mana Pak? Tapi gila sih. Ya maksudnya kayak apa namanya? Pergerakan Elon Musk meskipun gua nggak gitu ngikutin gitu. Cuman apa namanya? Dari mulai kan dia memang dari nol banget kan. Dia memulai semuanya tuh, segalanya tuh sampai akhirnya si SpaceX, terus sampai tiba-tiba sekarang dari ngomongin apa kripto ya. Iya, dia punya ini cryptocurrency namanya Doge. Ya kan? Yang to the moon. Iya. Dan Yang Bapak jangan mengelak Bapak. saya ikutan tapi gagal, merugi. Shout out to my brother Abe Aditya membawaku dalam. Terus si Abdul, lu juga Abdul ngajak gua. Untung gua cuma dikit masuknya. Si Tapi kan Abdul. kayak apa sepak terjangnya dalam menggiring opini atau bikin tren gitu ya. Sebelum dia beli Twitter aja tuh udah segila itu. Ya. Makanya. Apalagi sekarang udah beli Twitter gitu. Udah sekarap dia aja. Udah sekarang dia aja gitu. Gila. Iya. Yang kelihatan sekarap dia itu kalau nggak salah yang di meeting sama Oh iya bener. Ada juga Bapak tuh Goy. dia lagi rame juga Bapak Goy tuh. ini berita yang meeting. Yang dia meeting sama petinggi-petinggi negara ya. Tuh sekarapnya kan. Iya sih betul. Iya Pakai tapi kaos. kalau gua jadi Mas Elon juga gua mau bebas. Iya maksudnya tapi kayak bangun tidur banget pakai ya lu. Iya. Rambut masih acak-acakan. Kaosan. Kaosan kan memang Mark Zuckerberg juga kan kaos-kaosan. Ya udah kita juga ganti kaosan. Masih beda jauh lah sama kita. Kalau kita kan kenapa pakai kaos polos supaya ngejar nyari yang di bawah 100.000 bos. Kalau kita kan kalau Mas Elon dari nol, kalau kita kan dari minus. Itu juga ya rapat-rapat kemarin tuh. Coba balik lagi ke rapat-rapat, ini Goy. Apa namanya? Gokil loh sampai ada kayaknya Mas Elon tuh nyobain. Nah, ini nih. Dia nyobain Kopiko. Yoi banget Kopiko. Ini kalau begini ini menurut lo disengaja apa enggak? Sengaja Pak. Sengaja lah, dipegang gitu. Pegang ya? Dipegang gitu. Dicobain gak sih? Dicobain nggak? Katanya dicobain. dicobain. Kalau Dicobain. gua kemarin gitu lihat videonya dicobain. Si Kopiko itu. Bapak Luhut memberikan permennya kalau nggak salah. Terus si Mas Oh, Elonnya berarti langsung emang nyoba. sengaja ya, bukan enggak sengaja. Cuma ada Kopiko gitu. Iya kan kalau ya kan pertanyaannya kayak Jauh-jauh berangkat. kan nggak mungkin ya kalau nggak mungkin kayak permen di sana cuma ada itu gitu. Iya sih. Ya nggak sih? Kan memang udah dibawa nih dari Iya, Indonesia. nggak ada. Itu. Maaf nih nggak bawa apa-apa. Cuma ada permen saja. Itu ngaruh. ini lagi prototipe ini ya. Kopi di Mars. Kopi buat Mars. Buat Iya. Mars. Apa sih
tagline-nya. Gantinya kopi. Nah, Masuk sponsor. gantinya Sahamnya lagi naik. Nah, nggak apa-apa, ganti sama aja kita mah. Gantinya kopi, Dimas. Jadi sebenarnya ada apa kemarin tuh? Yang mana? Ini Bapak Acara Luhut berapa pentingnya negara ini ada apa nih, Mak? Bapak Mas Elon. Oh, yang rapat itu? Oh, itu bukan Iya. rapat, arisan kan? Itu arisan. Arisan Pak, arisan orang-orang penting itu Pak. Ya kan konsumsi arisan kan biasanya permen. Oh iya benar juga. Permen sepak kuah. Iya benar. Merek lagi ya? Nggak apa-apa lah, tanggung. Masuk lagi. Mumpung masih kosong. Ya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa tidak terjadi bulan puasa. Nanti ada klarifikasi Pak, ini malam Oh iya, benar bisa. Menurut gua tetap ada puasa sih. pada puasa. Mas Elon aja yang gak puasa. Iya, karena Iya. nggak ada videonya yang lain makan permen kan? Iya nggak ada, nggak kelihatan. Ya lagian mau Nggak puasa ada, mau nggak nggak juga ada. terserah ya. Iya, Iya, apa-apa. Bebas ya. Namanya juga musafir. Iya, oh iya. Lagi pergi jauh. Jauh di Amerika kan? Iya. Oh iya. Ke Amerika. Iya. Mungkin kalau gua berangkat ke sana sama kalian nih, mungkin gua izin untuk nggak puasa. Oh iya, benar. Musafir. Benar. Iya. Karena jauh. Jauh. So, Keringanan. sekarang lagi musim apa di Amerika? Kalau lagi summer, apalagi Panas. panas. Iya. Walaupun di dalam ruangan ber-AC kan luar panas. Iya, Iya. di luar panas, beda. Hawanya Hawanya beda. beda. hawanya. Jadinya kan ya udah deh kita berempati dengan yang di luar. Iya, lagian kan kayak lu bayangin ketika lu harus ketemu orang terpenting di dunia. Iya benar. Kita nih semua harus ketemu orang terpenting di dunia. Satu-satunya hal yang harus kita persiapkan adalah satu, fokus. Oh iya Oh iya. benar. Kalau- Gimana caranya fokus? Mang Dozi Benar, bilang kurang gula otak meblok. Kurang gula otak lambat. Jadi Kurang gula, otak lambat. iya Ya. benar. Berapa kali saya syuting pas Iya. bulan puasa. Ini bapak ini marahnya minta ampun, marah terus. Soalnya bodoh. Bodoh langsung gara-gara kurang gula. Tapi kalau kita nih misalkan ya satu-satu deh, Head, kalau lu nih mau ketemu Elon Musk, misalkan atau siapapun orang penting lah, orang penting dunia. Lu cuma punya waktu sekitar 5 menit, apa yang akan lu lakukan? Untuk ada Persiapan waktu. lu, ya. Jadi misalkan kayak gini, Persiapannya. kita lagi Gimana, gini gimana? nih, lagi nyantai nongkrong-nongkrong terus tiba-tiba Head 5 menit lagi ketemu Elon Musk ya. Ya. Lu bakal ngapain untuk persiapan? Kan pasti mungkin ada kayak, waduh ngomong apa ya, atau grogi Iya, atau baju iya. gue udah bener apa Iya. enggak ya gitu. Lu bakal ngapain? Kalau gua nggak pernah mempersiapkan. Jadi kalau harus ketemu, ya udah ketemu aja. Nggak mesti mempersiapkan bawa apa, mau ngomong Oh, iya, apa gitu. Udah berpengalaman. Udah biasa ya. Nggak usah. Karena Karena kalau gua kan pasti gua yang pertama gua lakukan pasti kencing. kencing dulu. Soalnya kan gak enak dong motong di obrolan lagi seru misalkan. Aduh, Mas Elon punten abi pada kaca heula. Miring kaca heula enggak enak ya Iya kan? benar. Gitu. Benar. Kalau gua tipikal yang udahlah nanti aja karena gua tipikalnya rada overthinking. Kalau dipikirin malah kepikiran. Nantinya malah nggak bisa ngomong Oh, iya, gitu. betul, Jadi betul. udah nggak usah dipikirin. Nanti juga go with the flow aja. Asik. Oke, Pak Bagoy, ada yang lain lagi yang agak kocak nih berita? Oh karena kita bulan puasa sih, karena kita siap. bulan puasa kan bentar lagi nih, ya kan? Ini mungkin pas episode ini tayang udah sehari sebelum Lebaran. Sehari lah, sebelum atau apa? mungkin malam takbir. Oke. takbiran. Gimana Bagoy aja? Gimana ngedit. kecepatan Iya, Bagoy? Kecepatan Gimana Bagoy. Gimana kecepatan editor yang ditekan? Ikuti pantauan arus mudik 28 April via live streaming Kompas. Oke. Jadi kalau ngomongin mau Lebaran nih, Hmm. kayaknya ngelihat di sosmed, ngelihat di berita gitu di TV, kayaknya Lebaran atau mudik sekarang cukup brutal ya arusnya. Iyalah. Katanya arus mudiknya ngelihatnya cukup brutal. Kenapa tuh Mang kira-kira Mang? Ya logika yang paling mudah nama karena 2 tahun nggak boleh mudik aja mungkin Iya. ya. Logika yang paling mudah. Tapi mungkin juga karena 2 tahun itu mereka orang yang beli mobil selama 2 tahun itu nggak sempat nunjukin mobilnya ke Oh betul. Masuk akal. kampung jauh halaman. juga Masuk kayaknya. Jadi Iya. sekarang si mobilnya itu keluar semua. Iya, iya. Jadi macetnya itu lebih-lebih gitu.
Mungkin ya. 2 tahun. Biasanya. 2 tahun. Gak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Gak show off. Ini waktunya. Lu udah pada beli apa lu? Biasanya sekeluarga satu mobil kita keluarin 4. Bawa masing-masing. 2 tahun kita nggak ke kampung. Ya kan? Makanya Tuh, 4 tuh iya. ayah, ibu, anak 2. Bawa mobil masing-masing. Bahkan kalau nggak salah yang punya motor pun dibawa sama motor-motornya. Ya. Oh iya bener ya, taruh di atas mobil ya. Naik Brio. Udah gerak. Oh, Om Bagoy, lihat. Beliau bawa motor. Nah. Bagi pengendara Brio merah, kenapa kamu bawa motor di atas? Aduh, ada juga yang di belakang ya dimasukin. Ada. Separoh Kalau doang yang gitu, itu kalau kalau nggak nggak salah mobil Agia atau apa ya? Menurut gua sih ini konten ya, tes ketahanan. Hah? Tes ketahanan mobil. Brio. Hah? No. Yang itu yang paling kiri atas. Yang paling Iya, kiri. itu, yang kiri atas. Kiri atas bukan. Kiri goy. Nah. Nah. Itu motor, barang semuanya. Manggia kemana Manggia? Saya mah di sini aja. Di sini aja. Jaga kabin. Jaga kabin. Lu kemana San? Gak mau ikut ke Subang, Mang? Oh iya, orang Sirap. Orang Sirap. Hey, orang Sirap tungguin ya salah satu orang Sirap yang terkenal sekarang di Barbecue Mountain Boy itu Bapak Sani. Dari mana Sirapnya? Saya mah di Sindang Laya. Orang Sinang Laya, Sirap. Tanjung Siang, Tanjung Siang, Subang. Kalau saya Sirap di Cimehmal. Cimehmal. Lu kemana Head lu? Gak kemana-mana, di Bandung aja. Enggak ke Medan enggak? Enggak ke Medan. Karena kan keluarga yang di Medan kan non muslim. Oh iya semua. betul. Kalau ke Inggris? Ke Inggris non religion. Beda hari besar. Beda hari besar. Beda hari Beda hari besar. Kalau gua mah, gua sebenarnya seringnya tuh ke kampungnya bokap di Surabaya kan. Di daerah dekat Lamongan, Babat situlah. Nah, biasanya kita tuh emang road trip gitu loh. Jadi bawa mobil, ganti-gantian gitu yang nyetir. Klub Dan mobil memang- apa gimana? kebetulan bokap memang ketua komunitas low rider. Oh, pantes. Terbiasa konvoy. Oh, dengerinnya jangan-jangan ini Cypress Hill. Sama Public Enemy. Jadi yang seru tuh sebenarnya karena kita nggak punya target sampainya hari apa. Oke. Jadi selalu kayak kalau capek udah lu berhenti dan lu mau berhenti di restoran, makanan kan segala macam lu explore atau lu menginap. Nah ini yang seru tuh yang nginep sebenarnya menurut gua karena yang gua inget dari kecil itu adalah selalu ada betting antara gua sama kakak gua lah, maksudnya kayak ini kita nginepnya di hotel kayak mana ya, ada hantunya apa enggak. Ya. Itu udah paling sering kayak kan kita nggak tahu ada di kota apa kan Iya. gitu. Dan paling sering tuh kayak wah kalau udah ada yang gini-gini nih malam-malam nih. Wah, itu sering terjadi tuh lebih dari 4 kali lah ada gitu-gituan tuh. Selalu ada dan tapi seru, maksudnya seru jadinya kayak hal yang gitu kayak nggak mau ke situ lagi tapi ya seru aja gitu jalan. Oke, Iya. cukup dengan mobil dan pulang kampung. Pak Bagoy, ada yang aneh lagi Pak Bagoy. Oh ini sebenarnya yang paling ikonik di Lebaran, momen-momen Lebaran gini juga adalah kaleng kongguan. bukan produk kongguan ya, kalengnya. Kaleng kongguan. Iya. Iya, karena produk kongguan itu blunder, Pak. Iya. Masih terdistraksi yang sebenarnya produk kongguan itu adalah biskuit atau rengginang. Nah, Saya sih renggin. Emang ada biskuit ya? Karena Emang ada yang biskuit ya? kalau di saya itu kiripik, kalau Bang Sani sebutnya sama ini sama apa cau korong apa pisang korong. korong. Pisang korong. pisang sale karena Munte, hitam iya. pisang korong opak Opak. itu Pak sebenarnya produk utama Kongguan itu rengginang, pisang sale, keripik sama opak. Iya, tapi bagus tau Mang. Bagus tau, berarti kalau kita pulang kampung spirit recycle-nya tuh tinggi banget. Iya, betul. Iya. Dan itu teh kaleng yang udah berapa puluh tahun. Bertahun-tahun. Kaleng yang bukan kaleng-kaleng. Mang. Bukan Iya. kaleng-kaleng gitu. Gitu. Jadi balik lagi ke sudut pandangnya ya. Kalau mungkin kalau kita sekarang di kota gitu, kalau misalnya kita punya rumah nih sebagai anak muda gitu udah berkeluarga dan mau dikunjungi sama tamu-tamu, pasti kita beli nyari toplesnya ke S Hardware. Iya. Kayak loh. Iya. Pengen yang Iya ada kan? culture Pengen kan. yang bagus segala macam. iya, Tapi iya.
kalau di kampung tuh pasti memandangnya tuh recycling gitu, Recycling. kayak ya jangan dibuang, Ya, sayang, pakai Iya. lagi aja. Kadang kalau rusak Gitu. malah udah jadi pengki. Gue udah pernah lihat tuh telegram jadi jadi pengki itu. jadi Iya. pengki. Pengki saya menyebutnya Pak. Pengki sih. Ya itulah. Pengki lah, itulah. Gitu. Tapi yang keren dari Kongguan ini Mang, ya kalau kita coba deteksi gitu ya, makna dari logonya atau desain packagingnya, ini cukup menarik sebenarnya. Di sini tuh ada sebuah kombinasi antara Chinese Oh iya benar. dan Oh iya benar. British gitu. Oh iya benar. Jadi kan dari namanya namanya ya Kongguan. Kongguan. Meskipun gua nggak tahu artinya apa. Bener. Coba Iya. Goy, nanti balik lagi sini ya. Coba Kongguan artinya apa? Kalau memang benar itu adalah Iya, bener, Chinese bener. language inspired, ya berarti kan Kongguan ada arti Cinanya dan berarti itu Kongguan teh ya inspirasinya dari Cina. Iya, ini gitu adalah kan. produk akulturasi. Produk akulturasi. Terus No. Mandarin tuh Kongguan yang berarti kaleng. Stoples kosong. Berarti sebenarnya it's supposed to be empty ya. Iya, harusnya Memang kok kosong. berarti nggak salah kalau isinya salah. rengginang, kalau isinya Berarti topak. sebenarnya kalau Kongguan ada isi itu salah. salah. Toh Iya. yang di highlight kaleng. Iya. Sampai sekarang Dia tuh jadi kalengnya. kaleng. Bukan dalamnya. Bukan dalamnya, benar. Iya. Tapi Tuh, kan bahasa Mandarin kan? Iya. Ya. Betul. Terus kita balik lagi ke Gambar. page yang gambar. Jadi sederhana nih, kalau misalnya mau ngomong kenapa sih kok British gitu. Kita. Yang pertama adalah udah jelas tuh yang kelihatan anak ceweknya rambutnya pirang, Iya, ya, blonde jelas. gitu. Iya. Terus snacking time-nya dengan biskuit Heeh. dan di situ Minumnya. kan nggak mungkin ya ibunya nuangin kopi. Iya. Anak sekecil itu mana ngerti Betul, kopi goyang. betul, Iya. Ya, Belum diajarin. belum diajarin, Iya, iya. iya. Nah, Kopi goyang baru ada beberapa tahun terakhir. iya. Nah ini si ibunya nuangin teh, Iya. ya kan? Iya. Kenapa British banget? Di sebelah tengahnya tuh itu ada kayak gelas buat susu. Jadi teh susu, milk tea. Iya. Ya, jadi Budaya ini ngeteh ya. budaya ngeteh dengan susu kan British banget. British banget. Iya, Jadi iya. tea time sambil makan biskuit tuh British banget gitu. Nah, cuman yang menariknya lagi si tengah tuh vintage British. Tapi warna yang dominan dari packaging kalengnya tuh kan merah. Itu Merah, teh iya. Chinese banget. Chinese banget. Nah, jadi akulturasi gitu. Ini tuh. Akulturasi. Luar biasa emang Pak Hedi itu Produk. spesialisnya urusan packaging. Ini adalah produk dunia. Iya. Jadi keluarga. kaleng-kaleng nih. Bukan kaleng-kaleng memang. Ini Kaleng bukan sembarang kaleng. luar biasa. Ini bisa jadi bahasan lengkap ini. Selesai satu skripsi. Next Goy, ada Ada apa lagi, Goy? nih Goy? Yang kocak. Luapan emosi petani Belewa di Jombang, Jawa Timur yang gagal panen viral di media sosial. Sang petani yang kesal memukul Petani buah Belewa ke emosi wajahnya gagal sendiri. panen. Dari Wah. 100 hektar tanaman Belewa, 90% gagal panen karena membusuk akibat sawah 90% yang gagal terendam panen. air hujan. Nyocot pecah kok gerdis kindas ya. Ayo, sapa sing arek nyocot nang ndongakno udan pecah kok. Kasihan sih. Ayo, nyocot kok. Dalam video yang kemudian viral ini, Pak, tampak pisaunya seorang kurang gede, petani Pak. Minta sini, Pak. meluapkan Kasih. emosinya dengan Tak kasih yang mengocok gede. buah belewah yang busuk. Tak cukup sampai di situ, sang petani juga memukul mukanya sendiri menggunakan buah belewah. Petani yang mendadak viral tak Oh, lain banjir adalah ya. Heri Beki, Banjir. warga Kerendam desa ya, Mak? Rejoso Pinggir, Jombang. Ditemui di Diulang ya, laman Pak, ya? miliknya, Pak Doji, ini petani kayaknya diulang ya? Diulang, berusaha ini masih diulang. tak bisa menahan emosinya. Kebutuhan konten atau Iya. Mana berita? Heri mengambil buah belewah yang busuk. Diliput. Kemudian Tamas lagi, Mas. mengangkat Tamas, tangan, ya, mencuci wes, muka, tamas lagi. Dan Ya. kemudian membantingnya. Ini kemungkinan cuma ada Luapan dua emosi mang Heri antara dia belum frustasi. pulang Lantaran dari pas syuting video kemarin atau bajunya dipakai lagi. gagal panen. Ceritanya 3 hari lagi saya mau panen. Oke. Malam hujan 3 hari lagi berjam-jam. mau panen. Diguyur hujan, saya lihatin buahnya sudah busuk. Ya sudah busuk. Sudah nggak bisa dijual, ditawarin kemana-mana, udah nggak ada yang mau. Saya sendiri menanam 2 hektar. Oke. 2 hektar Kalau namanya. orang Jawa bilangnya per ratus 2.000 modal. Kalau 2 hektar kan
700 kali 2. 700 kali 2. 14 juta. Pihak desa mencatat Oh iya ya, dari busuk ratusan semua hektar ya. tanaman belewah, 90% busuk. 90%-nya tidak bisa dipanen. Oke, cukup boy. Jadi berarti kalau si berita ini lebih ke ini ya, cuaca berarti ya. Iya, ini pengaruh cuaca aja. Iya, karena kerendam hujan yang luar biasa, ya akhirnya si buahnya busuk. Nah, cuman Iya. ada pertanyaan nih Mang dari gua. Kan pasti ketika kita menanam apapun, kita juga kan pasti harus nebak cuaca juga kan. Iya. Lagi musim hujan, lagi musim panas, Iya. meskipun cuaca sekarang tidak menentu. Iya. Kadang bisa hujan tiba-tiba padahal lagi musim kemarau gitu ya. Tapi dengan dia posisinya kebanjiran, berarti ada kemungkinan si jalur pembuangan air atau gimana mungkin ada yang salah atau gimana menurut Kang Gia? Kalau menurut saya kelihatannya Ya. belewah ini bukan komoditi yang selalu ditanam di tempat itu gitu ya. Oke. Yang berulang-ulang ditanam di tempat itu. Mungkin kemungkinan ya. Takut saya salah juga. Sebenarnya ini tadinya adalah sawah. Oke. Saat dia musim, sekarang kan harusnya musim kemarau ya. Ya. Seharusnya. Seharusnya sekarang musim kemarau. Saat biasanya musim kemarau, saat kita mau kasih padi itu airnya akan kurang, petani itu menggunakannya untuk menanam tumbuhan-tumbuhan lain yang relatif membutuhkan sedikit air. Iya. Contohnya belewah. Contoh lain timun. Iya. Makanya timun suri suka banyak. Iya. Ya segini atau tumbuhan-tumbuhan yang lain yang konsumsi airnya itu relatif sedikit dan Iya. memang tidak harus direndam gitu ya. Iya. Nah, kejadiannya sekarang itu curah hujan lagi gede-gedenya, lagi tinggi-tingginya. Lagi aneh. Saya juga udah nilai di sini aja kita harus siap air nih, Ternyata hujan terus-terusan tiap hari sekarang hujan. Makanya ya agak enak juga, cuman kalau di kita permasalahannya adalah gulma yang terus-menerus jadi gitu ya, tumbuh. Biasanya sekarang posisinya sedang musim kering. Nah, yang permasalahan dengan belewah itu adalah dia tidak tahan dengan rendaman air. Iya. Terlalu banyak air dia nggak tahan. Akhirnya ya busuk. gitu ya. Busuk. Ya, jadi kalau secara teknologi pertanian mungkin kalau itu sudah bisa diantisipasi, ya harusnya belewahnya naik atau sistem drainasenya yang diperbaiki. Betul. Kalau Pak Hedi bilang kita tidak memaksimalkan fungsi pencatatan atau fungsi alat ukur. Iya. Karena kan sebenarnya itu bisa diukur ya. Betul. Bisa diukur, kelembapan bisa diukur, suhu bisa diukur. Nah, kita kebiasaan pakai perkiraan. Betul. Persis mungkin kurang lebihnya ya, kalau salah maaf ya. Petani belewah itu juga sama. Kita biasa dengan feeling aja. Feeling bahwa tahun ini harusnya kalau saya nanam belewah bulan ini, nanti pas bulan puasa waktunya panen. Ya. Mereka nggak baca siklus La Nina, siklus El Nino. Itu kan yang mempengaruhi. Iya. Saat sekarang siklusnya lagi basah, belewah terendam. Iya. Ya kurang lebih mungkin edukasi hal-hal seperti itu ya, mudah-mudahan ini kedepannya menjadi catatan bagi pemerintah juga ya, untuk membantu memutuskan apa atau komoditi apa berdasarkan pembacaan cuaca itu yang akan menghasilkan produk yang maksimal gitu ya. Iya. Karena ini tuh kayak yang banyak yang terulang ya. Belewah salah satunya, kalau ini mah kebetulan ya. Karena cuaca. Faktor cuaca ya. Faktor cuaca. Tapi ada komoditas lain yang terjadi malah kebalikannya dari belewah. Betul. Berlimpah, oversupply. Contohnya misalnya tomat. Ada nggak Goy? Pak Goy Beritanya bisa Goy. dilihat yang tomat. Kita lihat yang tomat ya.
Sore Bu, ayo mari merapat. Wah, benar. Para pejuang tomat. Pejuang tomat. 1,5 Aksi seorang ton. petani buang tomat di jalanan viral Maret di media ya. sosial. Maret Bukan dalam 2022. jumlah sedikit. Banyaknya tomat yang dibuang ke jalanan mencapai 1,5 ton. 1,5 ton tomat dibuang. Kejadian Yang petani ngebuangnya buang tomat ngelengas. di jalan tersebut terjadi di daerah Lampung Barat. Dilansir dari Tribun Lampung, peristiwa tersebut terjadi di Pemangku Umbul Lio, Pekon Sebarus, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat, Sabtu, tanggal 26 Maret tahun 2022 lalu. Sosok yang membuang tomat tersebut adalah Marwan yang merupakan seorang pengepul sayuran. Saat ditemui di kediamannya, Minggu tanggal 27 Maret tahun 2022, pria berusia 32 tahun itu mengatakan tidak pernah bermaksud untuk membuang tomat-tomat tersebut. Ia pun menumpahkan kotak berisi tomat tersebut di tepi jalan depan kiosnya di Pemangku Umbul Lio, Pekon Sebarus, Balik Bukit, Lampung Barat. Ia mengaku membuang tomat tersebut bukanlah tanpa alasan. Menurut Marwan, ia tidak tahu lagi mesti memasarkan tomat tersebut Tidak kemana. tahu lagi mesti Ia memasarkan mengibaratkan kemana. Dalam sehari tomat yang terjual Oversupply. hanya sekitar 50 peti. Secara hasil panen Sementara nggak ada tomat masalah yang berarti. diterima Nggak ada dari masalah. petani jauh lebih banyak. Ya oke. Nah seperti Gimana, ini Mang? ya. Jadi maksudnya yang tadi permasalahannya supply yang panen yang gagal Ya. karena cuaca. Permasalahan lain di petani adalah supply yang kebanyakan. Cuaca mendukung, buahnya bagus, panennya oke, pasarnya yang Enggak ada. bukan Udah nggak ada ketutup. kayaknya, udah ketutup, udah penuh semua gitu. Jadi oversupply. Nah, permasalahan ini yang sebenarnya mungkin di sini harusnya kehadiran pemerintah ya, melalui para ahli pertanian, para ahli cuaca, para ahli ekonomi yang bersama-sama untuk membantu semua terutama petani untuk dalam tanda petik memberitahukan bahwa oke, sekarang itu waktunya kalian menanam tomat karena diperkirakan 3 bulan ke depan kita akan membutuhkan tomat dalam jumlah banyak. Tidak akan terjadi oversupply seperti ini. Oke, kalian jangan tanam belewah. Kenapa? Karena 3 bulan ke depan akan terjadi curah hujan yang Enggak, terlalu besar. terlalu besar sehingga belewah kalian akan hancur. Itu kan yang punya pengetahuan itu adalah para ahli yang Iya. Iya, berada betul. di pemerintahan ya. Mungkin ada beberapa informasi yang nggak nyampe ya. Iya, karena jejauhan apa bahasa Indonesia Pak? Terlalu jauh. Terlalu jauh Terlalu untuk luas. berharap ada fitur atau ada layanan garansi atau asuransi untuk gagal panen seperti ini. Ya. Karena kalau saya juga punya teman di Jepang yang ternyata dia itu adalah ahlinya tentang asuransi dan yang dia asuransikan itu adalah panen, pertanian. Iya, mungkin di sana udah bisa karena mungkin udah menerapkan teknologi yang udah pasti kali ya. Iya. Jadinya bukan kayak by feeling. By feeling. Ya kan? Iya, Mungkin kalau iya, by iya. feeling juga diasuransiin juga rada bingung kali ya. Iya. Jadi Gitu ya, sama aja kayak kita ngasuransiin mobil. iya. Kan ngasuransiin mobil kalau amit-amit tabrakan, kecelakaan kan diganti sama asuransi. Iya. Ya, tapi kan orang mana yang pengen kecelakaan? Iya. Udah pasti Iya. orang teh nyetirnya harus benar Iya. gitu kan. Iya. Mungkin karena di sana udah pasti Iya. sih kayaknya ya. Ya, jadi kalau saya sih Resikonya kecil mungkin. Iya. Diperkecil mungkin. Diperkecil. betul. Gitu. Betul. Ya saya nggak tahu jalan keluarnya, tapi berharap disinilah fungsi pemerintah keluar. Iya, tapi Fungsi sebelum pemerintah kita muncul. ngomongin pemerintah, Iya, kalau ngomongin pemerintah kan jadinya terlalu serius ya. Iya. Nah, dan apa namanya kita ngomongin dari ini aja dulu deh dari Apa yang bisa gambar. dilakukan? Oh, dari gambar. Dari gambar dulu nih. Dari Yang gambar. gampang kan? iya. Iya. Nah, dari gambar kita melihat pertanyaan dari gua deh ini pertanyaan pertama. Ya kenapa harus dibuangnya di pinggir jalan? Gitu kan. Ya memang kalau ngomongin sederhananya dia ngebuang di depan rumahnya. Iya. Mungkin dia juga berpikir yang gampang aja. Yang gampang aja ya. Gampang aja. Pinggir jalan gitu. Makanya soalnya kemarin bukan video yang ini, ada video yang lain juga. Nggak tahu sih Bagoy punya apa enggak. Jadi ada petani tomat atau pengepul, dia di pasar lagi hujan, lagi hujan gede, si tomatnya dibuang-buangin ke Oh, pinggir jalan. Terus Kalau Bagoy mah nggak punya. Nggak Kalau punya ya? Google punya.
Terus si tomatnya tuh jatuh ke jalan, ke bawah arus air kan. Nah itu lumayan jadi perdebatan sih di Instagram. Jadi di berita di Instagram mulai lumayan jadi perdebatan karena ada satu akun yang mengomentari kita mengerti gitu kekecewaan petani gitu atau enggak pengepul atau yang jualan di pasar kalau harganya jadi murah atau oversupply segala macam gitu. Tapi jangan food waste gitu, jangan dibuang si tomatnya karena masih banyak orang yang nggak bisa makan loh, masih banyak orang yang mau ngebutuhin juga. Kenapa nggak dibagi-bagiin aja, ya kan? Gitu. Kenapa nggak dibagi-bagiin aja gitu? Nah, tapi ya banyak yang berdebat juga gitu kayak rasain dulu jadi petani gitu kan? Ya bener sih. Iya betul Pak. Benar aja kayak. Ya kayak ada orang yang bilang ya rasain dulu jadi petani gitu ya. Ya benar gitu. Mungkin itu tanda kekecewaan ya. Tapi kalau balik lagi kayak ke food waste terus ngomongin ke lingkungan kan kayaknya kurang tepat ya. Iya. Ya kayak diawur ke jalan. Pertanyaan kita juga itu tomatnya lari kemana ya? Dan nggak bisa lari sendiri atau tomat ngegelinding nyari tempat sampah. Kecuali dikasih trek kayak Tamiya. Nah, balap tomat. Balap tomat. Bener nggak sih kayaknya kalau ngomongin tomat tuh kita tuh nggak begitu punya kultur makan tomat yang lumayan sering. Iya. Bener nggak sih? Iya sih. Kalau menurut saya mah iya. Iya sih. Ya. Kalau menurut saya mah iya. Mungkin tomatnya sendiri aja kan kita mah lebih banyak nemuin tomat tuh di lalapan sama di sambel kan. Iya. Pakai tomat. Tapi di luar itu teh ada nggak sih? Soalnya kayak di kita nggak punya kayak kan kalau di luar negeri tuh ada tomato soup gitu. Yang memang dari tomat gitu. Terus kalau perbedaan kultur kayak anggaplah kita ngebandingin sama di petani di Itali gitu ya. Kemarin nonton di YouTube tuh ada satu keluarga petani di Itali, mereka tuh ngebagiin gitu, ngemisahin tomat-tomat hasil panen terbaiknya dipisahin itu untuk masuk supermarket atau enggak masuk pasar lah gitu ya. Tomat-tomat yang grade-nya yang enggak kepilih sama supermarket sama mereka diolah menjadi saus gitu, saus tomat. Nah karena di Italia sendiri penggunaan tomat tuh sangat tinggi, baik itu untuk saus pizza, saus pasta atau masakan lainnya. Dan mereka kan mengerti untuk ngeproses sendiri, terus mereka packaging pakai botol-botol recycle juga, botol kaca recycle yang dimana mereka produksi itu tuh untuk bisa mereka konsumsi sendiri dan jual lagi ke teman-teman terdekat atau enggak di setiap weekend ada farmer market di pusat kota terdekatnya gitu. Nah mungkin kalau ngebandingin di sini teh ya memang masih jauh gitu sampai ekosistemnya kayak gitu ya kayaknya. Ya karena kalau menurut saya memang semua didasari oleh budaya saja ya. Budayanya kita yang berbeda. Memang persis penggunaan tomat di kita itu apa ya? Kalau yang maksudnya bukan kita bicara F&B kekinian ya. Yang basicnya benar-benar Indonesia banget, yang benar-benar banyak tomatnya itu kayaknya enggak butuh tomat sebanyak itu gitu ya. Karena yang banyak butuh tomat itu ya kita mungkin di yang saus-sausan gitu ya. Tomat. Akhirnya karena kulturnya nggak seperti itu, lalu kita butuhnya juga tomatnya selalu kondisinya fresh, buletan fresh gitu. Ya akhirnya untuk banyak sekali produsen tomat, mereka bingung mau dijadikan apa tomat ini. Karena ya larinya kan harus ke pabrik akhirnya. Harus ke pabrik. Bukan mereka mengolah sendiri. Ya mungkin salah satunya pabrik juga punya standar sendiri mungkin betul. Untuk quality tomatnya seperti apa gitu kan, dari mana gitu kan. Iya, dan mungkin kesadaran kayak yang ngerti tentang produk homemade tuh banyaknya yang ngertinya tuh yang di kota, Mang. Gitu. Kalau di kampung kan ya belum nyampe si budaya atau lifestyle tentang produk handmade atau homemade tuh lebih bagus loh daripada yang industrial gitu yang pakai bahan pengawet lah gitu kan. Kalau di kampung kan belum ada lifestyle itu. Kalau malah di kota gitu nyarinya sekarang yang organik, nyarinya yang memang homemade buatan artisannya langsung. Kalau gitu itu mah saya
saya sebagai orang kampung bukan jauh lebih ngerti ya. Sedikit banyak bisa mengerti kenapa? Karena kemauan untuk mempreserve itu nggak ada karena kita udah preserve di kebun. Iya. Dan Indonesia itu adalah negeri yang cuacanya itu bersahabat sepanjang tahun gitu ya. Jadi pola pikirnya pun santai. Hasil panen bakal ada terus. Hasil panen akan terus. Bakal berbuah terus. Iya, makanya kalau itu dibuang segitu banyaknya, 1,5 ton dibuang, itu tidak lantas kehilangan tomat. Karena minggu depan juga datang lagi. Iya. Itu yang jadi permasalahan di Indonesia. Iya benar. Beda kalau misalnya kita berbicara di Itali misalnya. Iya. Kita berbicara Itali. Itali kan ada musim Dingin. Ya? Ada musim di mana tomat nggak bisa tumbuh sama sekali. Jadi begitu 1,5 ton itu jadi waste, mereka akan berpikir ini nggak boleh jadi waste. Betul. Kenapa? Karena minggu depan kita nggak punya tomat. Iya. Makanya jadi si produk yang di preserve juga jadi mereka pikirkan gitu. Iya. Kalau Indonesia itu enggak. Kalau sekarang kelebihan nanas lalu dibuang, tenang aja. Bulan depan juga ada lagi kok nanas. Iya. Ya sama kayak daging juga karena di luar negeri kan lebih ke ngomongin musim ada berbagai musim ya. Kalau nggak salah sih kayak contoh musim yang kurang baik untuk menyembelih hewan tuh misalnya menyembelih sapi tuh bukan di winter. Nah jadi kan salah satu alasan kenapa kayak muncul preserve dari daging gitu atau enggak dari babi gitu ya kayak ada bacon, kalau sekarang kan ada beef bacon juga, terus ada ham kayak paha babi digantung sepanjang musim dingin gitu. Tapi disembelihnya sebelum musim dingin gitu. Jadi si hasil sembelihannya ya digantung-gantungin aja di rumah. Udah dingin nggak mesti kulkas, nggak mesti beli dry ager di sana mah. Betul. Gantungin aja. Gantungin gitu. di luar paling awetin gitu. Dikit aja tentang tadi tomat ya. Bicaranya tentang harga. Kan istilahnya gini. Kalau di Itali kehilangan 1,5 ton bisa jadi minggu depannya nggak ada. Betul. Nah, ada yang agak lucu kalau di Indonesia fluktuasi harga tomat itu bisa mingguan, Pak. Oke. Kenapa tuh, Mang? Ya karena tomat sendiri masa simpannya hanya paling berapa hari? 4 hari. Iya. Nah saat si bapak ini melakukan hal seperti ini atau seluruh pasar itu konsumsi tomatnya tiba-tiba naik, itu secara otomatis tomat itu akan mengalami kelangkaan. Kalau ternyata di minggu depannya itu ada stok tomat di si bapak ini, ya bapak ini akan dapat rezeki nomplok. Iya. Karena harga tomat naik. Dan sekali lagi dari Indonesia mah cuacanya bagus. Sekarang tomat nggak ada, minggu depannya tomat udah mulai panen lagi. Iya. Next, tomat itu kan beberapa kali panen ya, sekali panen. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan bapak ini menurut saya di satu pihak itu lebih kepada statement. Statement secara personal tentang ketidakberdayaan dirinya akan produk itu. Tapi di pihak lain menurut saya itu juga salah satu cara kan sebenarnya si bapak ini ngebagi-bagi ya. Kalau kata tadi itu ya kalau ini konsepnya dia ngebagi-bagi cuman sebenarnya. Waktu masih di kotak katanya nggak ada yang mau ngambil jadi akhirnya diturunin di pinggir jalan, ternyata udah ada yang mau ngambil pas udah di pinggir jalan. Nah menurut saya itu statement sekali lagi ya, walaupun ini terlihat seperti serius ya seharusnya ini menjadi perhatian bagi pemangku-pemangku kepentingan di bidang pertanian untuk memperhatikan hal-hal semacam ini. Kalau saya segitulah. Saya ini serius pisan. Aduh saya emang gak ngajakin serius. Udah saya ngajakin serius. Kamu Pak yang salah. Jadi serius. Ada bahasan apa lagi Goy? Ya ada yang ada yang lain? Cukup. Cukup. Buat episode selanjutnya. Berarti kita tinggal nunggu ini ya. Hasil-hasil panen yang over atau permasalahan pertanian lagi. Tapi kalau buat rekan-rekan, kalau ada masalah yang kocak yang harus kita bahas,
silahkan dituliskan di bawah sini. Ya, di bawah. Ya. Di karpet. Di bawah karpet. Mau ngebahas apa, apapun itu, mau ngomongin tentang apa yang relate sama kita ataupun enggak, kayaknya bebas. Atau nggak kali ya. relate juga nggak apa-apa. Nggak relate Iya, juga bener. nggak apa-apa. Enggak relate juga. Bebas, mau ngebahas apapun, Ya. boleh, silakan. Selama Feel free. kita tidak tahu tentang masalah itu, kita akan bahas. Ya, benar. Kalau kita tahu malah bisa jadi enggak. Ya, karena semakin tidak tahu semakin kocak buat kami. Ini siapa nih yang mau closing nih? Ya begitulah episode Oke. ngobrol di depan perapian yang merupakan ekstensi dari apa namanya program sebelumnya The Untold Story yang jelek gitu. Semoga kita masih bisa ngebahas banyak hal dan mungkin apa ya, mungkin karena momennya mau lebaran juga ya. Oh iya betul. Ya. Silakan dari Bapak Presiden untuk mengucapkan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Nice. Sepatah dua patah kata. Sepatah suita patah. Untuk teman-teman, untuk viewers Barbecue Mountain Boys atau sebutannya apa ya, subscriber Barbecue Mountain Boys, sekte perdagingan. Yap. Selamat berlebaran, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasanya dilancarkan sampai hari lebaran dan semoga semua perjuangan dalam bulan puasa ini diterima. Amin. Dan sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Selamat mudik juga. Cikiciu. Pak buk bersama. Batin.